Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Melanjutkan video sebelumnya, Enping menegaskan kedatangannya hanya untuk gulungan kaligrafi saja, dan Zentian yang menganggap itu adalah harta suci dari sektenya, tidak semudah itu untuk diberikan begitu saja. Dia menegaskan bahkan jika kau sudah mencapai alam kendaraan besar, aku tidak takut. Benda suci yang dianugerahkan oleh Senior Ye, akan kami pertahankan dengan nyawa ini. Enping menduga keberaniannya karena pasti memiliki rencana cadangan, sementara itu Zetian sudah bersiap merapalkan mantra pedang. Dia mengaktifkan arai transformasi pamungkas, dan 4 pedang yang diselimuti aura ungu bergabung menyatukan kekuatannya, lalu terpancar aura yang melonjak sampai menembus langit. Tiba-tiba muncul pedang raksasa yang kehadirannya menekan sangat kuat. Zentian telah mengerahkan segala upayanya untuk mempertahankan kaligrafi itu, dan pedang cahaya yang dibarengi seekor naga hitam, melesat cepat hendak menyambar Enping. Sedikitpun dia nampak tidak bergeming, dia memuji kekuatan gabungan itu. Untuk menahan serangan tersebut, Enping mengeluarkan senjata pamungkasnya juga, dia mengeluarkan pedang suci sektenya. Enping melancarkan tebasan pedang yang balik menyerang naga itu, bentrokan kekuatan membuat teknik Zetian tidak berdaya. Terlihat keterkejutannya, hanya dengan satu ayunan saja teknik terkuatnya dapat dengan mudah dipatahkan. Tetua lain menyarankan, untuk mengalahkannya kita harus melakukan serangan dalam satu gerakan. Tidak ada pilihan lain, Zetian meneriakkan untuk membakar semua aura spiritualnya. Aktifkan gaya terakhir dari teknik pedang Azure Valet, terlukis totem pedang di keningnya, dan pedang raksasa yang jauh lebih kuat muncul lagi. Namun Enping menganggap itu hanya sebuah teknik yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Dia pun melesatkan pedangnya yang tiba-tiba menjadi besar, lalu kedua pedang raksasa saling menekan satu sama lain. Namun meski sudah membakar spiritual yang begitu banyak, pedang energi Zetian masih dapat dengan mudah dihancurkan. Para tetua begitu terkejut melihat kejadian itu, Zetian tidak menduga serangan dao pedang dari sektenya dapat dirusak begitu mudah. Enping menarik pedangnya kembali, dia menjelaskan teknik dao pedang ini tidak akan dia wariskan kepada siapapun, dan sekarang Enping akan menunjukkan wujud sebenarnya dari hati pedang. Tiba-tiba muncul Susanoo, dan kemudian Enping melepaskan naga spiritual dari perwujudan pedangnya. Para tetua nampak panik, keringat bercucuran, begitupun Zetian hanya bisa termenung tidak percaya, melihat kekuatan di hadapannya begitu menakutkan. Naga spiritual itu mengejar Zetian yang hendak melarikan diri. Enping dengan percaya diri menegaskan, tidak akan ada yang bisa menahan serangan terkuatku. Namun serangannya itu tidak dapat menembus sebuah barrier yang tiba-tiba muncul. Enping begitu terkejut, bahkan Zetian tidak mengetahui penghalang itu datangnya dari mana. Ternyata setelah diperhatikan, yang melindungi Zetian adalah gulungan kaligrafi pemberian dari Ye Chengqing. Enping yang kesabarannya setipis tisu, tidak terima tekniknya dipatahkan begitu mudah, dia melesatkan pedang terkutuknya, namun setelah pedang itu mencoba menembus barrier penghalang, tidak sedikit pun dapat menggoresnya. Wajahnya menjadi pucat, bagaimana ini bisa terjadi? Zetian mendapat perlindungan dari kaligrafi itu, yang telah mengakuinya sebagai pemilik. Dengan serempak para tetua berterima kasih kepada Ye Chengqing atas pertolongan ini. Enping tidak menduga, dao pedang yang telah dia kembangkan selama hidupnya, tidak berguna di hadapan gulungan itu. Zetian mengadu kepada kaligrafi itu, bahwa orang tua itu mencoba untuk mencuri di sektenya. Tiba-tiba dua aura melesat dari kaligrafi itu langsung menyerang Enping. Sial, gulungan itu memiliki kesadarannya sendiri, bahkan bukan hanya bisa bertahan tapi juga bisa menyerang. Enping mencoba untuk memblok serangan dari kaligrafi, namun aura itu sebenarnya bukan serangan biasa, melainkan niat pedang yang dapat bergerak bebas tanpa dikendalikan. Aura itu melewati penghalangnya, lalu terpusat di belakang Enping dan membentuk menjadi bola energi. Dan tiba-tiba langsung menghujam tubuh Enping dari belakang sampai dia menderita luka dalam, sampai memuntahkan cairan merah. Zetian memperhatikan niat pedang dari balik kaligrafi yang mengambang, dia sangat tidak menyangka ada kekuatan seperti ini. Dampak serangan dari niat pedang menyebabkan ledakan begitu besar, Enping dipaksa harus jatuh ke permukaan, dengan tubuh yang penuh luka. Para petinggi sekte Azure Valet, sekarang hanya tinggal duduk manis, dan menonton saja pertunjukan yang di luar Nurul. Seperti yang diharapkan, kultivasi Senior Ye ini jauh di atas leluhur pedang dao. Luka yang diderita Enping terus menggerogoti organ dalam, sampai dia terus-menerus batuk memuntahkan cairan merah. Namun dia nampak senang, karena seumur hidupnya baru pertama kali melihat apa itu niat pedang. Enping berusaha bangkit kembali, dia memperkenalkan dirinya, yaitu generasi kelima dari Sekte Dao Pedang.
Merasa bangga jika harus mati oleh kekuatan agung niat pedang, Enping langsung melompat menerjang untuk melawan kaligrafi, dan para tetua tiba-tiba terkejut mendengar namanya yang disebutkan. Tunggu, generasi kelima Enping Zemping. Bahkan Zetian menghitung dan dia begitu terkejut, rupanya orang yang dihadapinya adalah leluhur dari Sekte Dao Pedang, yang setara dengan Grandmaster sektenya. Zetian gemetaran memikirkan jika Enping sampai mati, maka sektenya akan mengalami kesulitan di masa depan. Lalu dia pun berteriak, "Tuan Ye, latar belakang orang ini merepotkan, tolong tarik kekuatan Anda." Semangat bertarung kaligrafi itu langsung redup. Namun Enping yang sudah bersiap melancarkan serangannya, dan hendak menebas kaligrafi itu tiba-tiba kaligrafinya menghilang. Alhasil dia yang hanya menebas angin, membuat tulang pinggangnya terkilir, astaga pinggang lamaku kumat lagi. Zetian cemas melihat kondisi Enping yang sudah rentan, dia bergegas menyusulnya saat terjatuh ke darat. "Jadi Anda adalah leluhur Sekte Dao Pedang, mohon maafkan kekasaran junior ini." Dia yang masih kesal ingin mencoba lagi melawan kaligrafi itu, setelah lama di pengasingan, dia ingin mencoba kekuatannya, yang selama ratusan tahun dia asah di pengasingan. "Jika ingin menguji teknik pedangmu tidak masalah, Anda di sini bukan untuk menghancurkan sekte kami bukan?" Lanjut Enping ingin mengajukan sebuah pertanyaan secara pribadi. Pindah ke aula utama Sekte Violet Azure. Zetian mengajaknya ke dalam untuk meneruskan obrolannya di sana. Lalu dia menanyakan, "Apa yang bisa membantumu leluhur?" Enping mulai bercerita alasan dia keluar dari pengasingan, karena merasa waktunya sudah tidak lama lagi. "Jika tidak mencapai terobosan niat pedang dalam 2 tahun ini, saya khawatir akan hanya menunggu kematian." Zetian terkejut ternyata munculnya leluhur Sekte Dao Pedang, bukan untuk membantu menaikkan sektenya. Lanjut Zetian menanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Secara terus terang Enping ingin mempelajari kaligrafi itu, sontak Zetian begitu tercengang, karena itu merupakan harta yang paling terkonsentrasi. Bahkan dia sendiri tidak ingin mempelajarinya karena sangat rumit. Enping sedikit berbatuk, lalu sebagai tanda terima kasihnya dia akan memberikan 2 teknik pedang berkualitas tinggi. Tentu saja Zetian sangat tergiur ingin memiliki teknik tersebut, dia begitu senang untuk saling bertukar keuntungan. Zetian menunjukkan di mana kaligrafi itu berada, yang ternyata dia gunakan di tengah alun-alun sebagai pelindung sektenya. Lalu Zetian membukakan pembatasnya, sehingga Enping dapat melihat makna kaligrafi tersebut. Zetian bercerita, tidak banyak orang dari sektenya yang dapat memahami, karena saking rumitnya niat pedang yang terkandung. Enping begitu takjub, ini memang sebuah harta kualitas tinggi. Tidak lama datang para tetua Sekte Violet Azure, dia menanyakan, "Apa Anda yakin mengizinkan leluhur Enping berlatih di bawah harta karun Tuan Ye?" Zetian tidak ragu memberinya kesempatan untuk memahami kaligrafi itu, namun salah satu tetua membisikkan, "Jika orang luar melihat kejadian ini, bagaimana Anda akan menghadapi seluruh tanah suci Violet Azure? Dan yang paling ditakutkan, bagaimana jika senior Ye tersinggung?" Zetian memberitahukan para tetua, bahwa permaisuri iblis dalam waktu dekat akan bangun, mereka akan melancarkan invasi penuh. Sekte utama provinsi tengah selalu berdiri bersama, dan kita harus saling membantu, untuk menambah kekuatan para senior di sekte teratas. Jika senior Ye benar-benar tersinggung, saya secara pribadi akan menemuinya dan mengakui kesalahan. Lanjut Zetian menyuruh Enping untuk berlatih saja dengan tenang, tidak lupa Enping berterima kasih atas kebaikan Zetian. Sambil melesat Enping meyakinkan semua orang, bahwa kebaikan ini tidaklah gratis, dan tidak akan memanfaatkan mereka. Sebelum Enping mulai berkultivasi, dia mengingatkan selama dalam proses memahami, "Aku akan melakukan beberapa hal kecil untuk Sekte Violet Azure." Lanjut Enping mulai merapal mantra, aura terpancar dengan metode kultivasi yang telah ia kembangkan. Mencoba membuka apa yang terkandung dalam kaligrafi, setiap sudut melesatkan aura pedang untuk menjaga kestabilan pelatihannya. Orang-orang Sekte Violet Azure dari kejauhan banyak yang melihatnya saat berlatih. Dan mereka pun dapat merasakan apa yang sedang dipelajari oleh leluhur Enping. Setelah aura yang disebarkan olehnya memenuhi seluruh sekte, orang yang tidak banyak dapat memahaminya, berkat bantuan Enping, semuanya bisa juga mempelajari makna niat pedang dalam kaligrafi. Orang tua ini telah membantu kami untuk bisa belajar sesuatu darinya. Tidak lama sebuah kupu-kupu spiritual datang, lalu menghampiri Zetian, dan menyampaikan pesan dari Xing Yue, bahwa Tuan Ye telah kembali menuju kota Xiaoqi. Zetian kembali memberi pesan, agar Xing Yue dapat memanfaatkan kesempatan itu selama berada di sisi Ye Chengqing. Pindah ke sisi lain, di mana Ye Chengqing dan Xing Yue sudah berada di tengah perjalanan. Xing Yue bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda tidak menyukai ibu kota kekaisaran?" "Tidak juga, hanya saja saya lebih suka suasana rumah sendiri."
Singkat cerita, Ye Chengqing sudah memasuki kota Xiaoqi. Dia melihat seorang anak yang dikenalnya, yang merupakan keluarga Wang. Lalu Ye Chengqing berteriak memberitahukan dirinya telah kembali. Anak itu begitu ketakutan melihat Ye Chengqing ada di sana, tiba-tiba dia menghilang membuat Ye Chengqing kebingungan. Semua orang berlarian meminta maaf kepada Ye Chengqing, dan memohon agar jangan menangkapnya. Ye Chengqing semakin kebingungan apa yang terjadi, karena hari sudah makin sore, dia pun mengajak Xing Yue agar segera ke rumahnya. Rupanya para warga trauma, karena dulu bawahan leluhur Yan menyekap mereka, saat Ye Chengqing berangkat ke ibu kota. Dia telah salah paham terhadap Tuan Ye sebelumnya, setelah tahu bahwa yang melakukan itu, merupakan fans fanatik Ye Chengqing. Singkat cerita, malam pun tiba, Ye Chengqing yang terus dibicarakan oleh warga kota Xiaoqi, membuatnya terus-terusan bersin. Xing Yue yang pengertian dia memberikan sapu tangan, lalu Ye Chengqing menyuruh Huang membawakan seember air. Ye Chengqing nampak kelelahan, setelah melakukan perjalanan jauh. Tiba-tiba Xing Yue datang membawakan teh hangat, dengan senyuman hangat Xing Yue memperlakukan Ye Chengqing dengan penuh perhatian. Tidak disengaja saat memberikan secangkir teh, tangan mereka saling bersentuhan. Xing Yue begitu terkejut, dia tidak menduga hanya sentuhan kecil saja membuatnya mati rasa, seperti tersengat aliran listrik. Jadi ini rasanya melakukan kontak fisik dengan seorang ahli. Mereka mulai mengobrol membahas kehidupan di ibu kota, yang menurut Ye Chengqing suasananya masih lebih nyaman di kota Xiaoqi yang lebih tenang. Begitupun Xing Yue, sangat menyukai dirinya berada di sini. Xing Yue berkata bahwa dia juga menginginkan kehidupan yang santai dan damai seperti ini. Lagi-lagi tangan mereka tidak sengaja bersentuhan, saat memberikan secangkir teh, dan Xing Yue merasa tubuhnya merinding kembali. Aura di sekeliling Tuan Ye benar-benar membuatku nyaman. Ye Chengqing mendengar itu membuat wajahnya menjadi merah. Nona, apa maksud perkataanmu itu? Dalam hati dia bergumam, aku masih pria muda dan lajang. Sambil malu-malu Ye Chengqing berkata, Nona, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki beberapa pertanyaan tentang seni musik? Namun karena malam semakin larut, Ye Chengqing menyuruhnya agar segera beristirahat. Dan Xing Yue merasa sikap Ye Chengqing yang begitu perhatian kepadanya, membuat ekspresinya begitu senang. Tiba-tiba Xing Yue berlutut memberi hormat, dia pamit untuk tidur duluan, dan besok melanjutkan pembahasan tentang seni musik. Dengan kebaikan Xing Yue, membuat Ye Chengqing mulai sedikit tertarik padanya. Di samping itu setelah Ye Chengqing dan Xing Yue tidur, Huang berteriak-teriak memanggil pohon iblis. Tidak lama datang Sisan menghampirinya, bukankah tidak pantas membangunkan pohon senior seperti ini? Tiba-tiba pohon Su bersuara, kenapa kau harus membangunkanku? Huang mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke gunung selatan bersama Sisan, lalu pohon Su menanyakan mengapa kau ingin pergi ke sana. Sisan memberitahukan alasannya, untuk mencari batu primordial yang diinginkan Tuan Ye. Maka pohon Su memberinya bekal, sebagai tanda terima kasih atas baktinya kepada Ye Chengqing. Sisan yang tidak tahu menanyakan apa ini. Itu adalah daun willow, yang setara dengan serangan berkekuatan penuhku. Meskipun kalian memiliki lukisan Kaisar Iblis, tapi itu hanya meningkatkan kultivasi bukan sebagai senjata. Jika kalian berada di posisi hidup dan mati, gunakan daun itu maka akan dapat membunuh siapapun di bawah kesadarannya. Mereka pun berterima kasih kepada pohon Su atas hadiahnya. Sebelum mereka pergi, pohon Su tahu bahwa di daratan selatan memang banyak adanya batu primordial, tapi area itu sangatlah berbahaya, meskipun kekuatan kalian digabungkan, kemenangannya akan sangat tipis. Pohon Su berencana akan pergi ke sana sendiri, setelah dia mendapatkan kesempatan untuk berubah. Tidak usah repot-repot, kami pasti akan kembali dan membawa batu lebih banyak kali ini. Keesokan paginya, Xing Yue sedang bermain sitar, dan di samping itu Ye Chengqing memperhatikannya sambil berhayal, sedang bermesraan dengan Xing Yue. Tuan Ye, berlatih melodi ini sangat melelahkan. Lalu bagaimana kalau kita berlatih Ice Stone sebagai gantinya? Xing Yue melihat Ye Chengqing yang nampak aneh, dia pun memanggil-manggilnya. Sampai tiba-tiba Ye Chengqing tersadar dan nampak malu sendiri. Dia pun pura-pura batuk, lalu menanyakan bagaimana sesi latihannya hari ini. Xing Yue sangat kesulitan, mempelajari melodi dari buku peninggalan peri yang dulu dia temukan. Banyak nada yang tidak Xing Yue pahami, saat mempraktekkan melodi Mortal Transformation, maka Ye Chengqing menjelaskan secara rinci agar dapat dengan mudah dia pelajari. Dengan panjang lebar Ye Chengqing memberitahunya, dan Xing Yue mencatat setiap kata yang disampaikan. Untuk menjadi sempurna dalam sebuah melodi, logika yang mendasari selama pertunjukan, agar dapat menerobos penghalang ritme musik. Nada berat yang disebabkan oleh petikan jari, untuk membentuk pukulan kombinasi. Ye Chengqing pun memberikan contoh apa yang dimaksud dengan ucapannya itu.
Dia mulai memetik senar dengan lembut, dan melodi yang tercipta begitu merdu, sampai Xing Yue terkagum mendengarkannya. Mungkinkah pencapaian musikku jauh lebih rendah dari Master Ye, dan pikiranku juga tidak cukup kuat. Lagi-lagi permainan musik Ye Chengqing sampai ke gua suci permaisuri iblis. Tepatnya di bawah tanah, terdapat peti mati yang merupakan tersegelnya iblis kuno. Dia bereaksi setelah melodi itu dimainkan, secara perlahan tulisan yang menyala di peti mati tersebut, membuat segelnya semakin melemah. Dan peti itu mulai terbakar, kemudian api menjalar ke setiap rantai yang mengikatnya, terlihat sosok permaisuri iblis yang akan bangkit sebentar lagi. Di dalam peti permaisuri iblis berkata, "Apakah itu kamu?" Dan di atas permukaan, banyak ras iblis yang penasaran dengan apa yang terjadi pada leluhurnya. Mereka terdiam sejenak memperhatikan area sekitar sudah terbakar. Bukankah itu suara permaisuri? Apakah beliau akan terbangun? Setelah permaisuri iblis mendengar 2 kali melodi itu dimainkan, akhirnya dia terbangun dari tidur panjangnya. Sedikit demi sedikit peti yang menyegelnya retak, lalu sebuah tangan menjebol peti tersebut. Kebangkitannya menimbulkan fenomena langit dan bumi berguncang, aura iblis kaisar begitu luas dan menakutkan, secara paksa telah merobek ruang kehampaan. Iblis yang memiliki dendam kepada ras manusia, karena kekasih manusianya yang telah berkhianat. Para pengikut setianya begitu khawatir, permaisuri iblis yang tubuhnya masih rapuh, memaksakan diri untuk menjebol paksa segel. "Kalian semua jangan khawatir, aku bisa menangani masalah ini." Setelah kebangkitannya, mereka langsung berlutut menyambut hangat permaisuri iblis. "Maafkan kami permaisuri, karena jurang ini dibatasi untuk semua makhluk hidup, sehingga kami tidak dapat membantu." Dia adalah leluhur dari ras iblis yang bernama Dugu King Feng. Selama ratusan tahun kaumnya telah diasingkan di wilayah terpencil, kebangkitannya kini untuk merebut kembali haknya. Untuk mengembalikan keseimbangan bagi rasnya, yang telah dikucilkan dari muka bumi. Hari keluarnya aku dari peti mati ini, untuk memimpin semua ras iblis menaklukkan dunia. Para pengikutnya langsung bersujud, "Kami bersedia membantu Yang Mulia." Pindah ke tanah suci Valet Azure, Enping masih konsentrasi memahami kaligrafi niat pedang, dan melodi yang dimainkan Ye Chengqing sampai terdengar di telinganya. Sontak dia langsung terkejut, Enping merasakan suara melodi ini, mengandung kebencian, kekaguman, keluhan dan tangisan. Tanpa disengaja melodi itu menuntunnya juga, untuk dengan mudah memahami makna sejati yang tak terbatas. Begitupun Zetian, dia merasakan familiar dengan nada tersebut, teringat Xing Yue memiliki buku kuno yang menyimpan not transformasi fana. Dia menduga Xing Yue telah berhasil mempelajarinya, sehingga tampak ekspresi wajah yang ceria.